Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulang kembali rekaman Syarhu Usuli Sunnah lil Imam Ahmad bin Hanbal. Dikarenakan rekaman yang lalu ada kendala sehingga tidak bisa diupload, maka untuk menggantinya kita bacakan melalui rekaman. Semoga Allah SWT memudahkan kita di dalam memahami agama Islam, memahami ilmu agama Islam, terutama tentang usul sunnah, pokok-pokok sunnah yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikutinya sampai hari kiamat. Kita mulai dari Al-Muqaddimatu. Sesungguhnya segala pujian hanya milik Allah. Kita memuji dan memohon ampunan kepadanya, berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita dan keburukan amalan-amalan kita. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah tidak akan yang bisa menyesatkannya, dan siapa saja yang dibiarkan sesat oleh Allah tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Dan kita bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad Nabi kita, pemimpin kita, imam kita, suri tauladan kita, Muhammad bin Abdullah, dan bersaksi bahwasanya beliau adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah kepada dua bangsa, bangsa jin dan bangsa manusia, bangsa Arab dan bangsa selain Arab. Dan bersaksi bahwasanya beliau adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Dan sesungguhnya beliau telah menyampaikan risalah, telah menyampaikan Al-Quran, telah menyampaikan syariat Islam, telah menunaikan amanah, telah memberikan nasihat kepada umat. Beliau telah mengerahkan segala kesungguhan beliau sampai beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati, mensejahterakan dan memberikan keselamatan kepada beliau, kepada saudara-saudaranya dari kalangan para nabi dan para rasul, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat nanti. Fa inna risalata usuli as-sunnati. Ini adalah kitab usul sunnah karya Imam Ahmad, seorang ahlu sunnah, Imam ahlu sunnah Ahmad bin Hanbal. Beliau menguraikan madhab salaf, rahimahullah, di dalam menetapkan keyakinan, i'tiqad, akidah, dan telah diketahui bahwasanya madhab salaf, madhab
orang-orang salaf yang soleh, yaitu para sahabat, para tabi'in. Mereka beriman kepada Al-Quran dan hadis, beriman kepada nama-nama dan sifat Allah, dan mereka membiarkan makna nama dan sifat sebagaimana datangnya, dan mereka tidak pernah menafsirkan dengan penafsiran yang menentang penafsiran Nabi, tidak pernah mentakwil yang keluar dari apa yang dipahami oleh Rasulullah, dan tidak pernah mentahrib, ya, tidak pernah menyelewengkan makna-makna yang ada di dalam nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang dilakukan oleh ahli bid'ah. Bahwasanya ahli bid'ah itu muncul di akhir masa sahabat. Ya, di antara mereka ada Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Jahmiyah, kemudian Al-Asy'ariyah, Al-Qadariyah, ya, dan selain mereka. Mereka adalah kelompok yang menyimpang, yang telah menyelewengkan, ya, menyelewengkan dari yang seharusnya. Mereka menyimpang dari jalan yang lurus, ya. Dan mereka itu bermacam-macam. Sebagian ada yang keluar dari Islam, sebagian masih Muslim, ya. Mereka adalah ahli bid'ah yang mana bid'ahnya tersebut bisa mengeluarkan dari Islam, ya. Di antaranya bid'ah Qadariyah al-ula, Qadariyah yang pertama. Mereka mengingkari ilmunya Allah, mengingkari catatan, penulisan Allah, ya. Ankaru al-ilma wal kitaba. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah tidak mengetahui segala sesuatu kecuali setelah terjadi. Mereka telah para sahabat, ya, telah mengkafirkan mereka, yaitu Al-Qadariyah al-ula, karena mereka telah mencaci maki Allah, ya, mereka telah menisbatkan kejahilan kepada Allah, padahal Allah itu Maha Alim. Mereka mengatakan sesungguhnya urusan itu, ya, baru, ya, tidak diketahui oleh Allah sebelumnya. Para sahabat telah mengkafirkan mereka. Siapa? Telah mengkafirkan kelompok ahli bid'ah Al-Qadariyah al-ula, seperti Ibnu Umar dan selain Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Kemudian setelah Qadariyah yang pertama musnah, muncul Al-Qadariyah yang Al-Mutawasitoh, ya. Mereka masih beriman adanya ilmunya Allah, adanya pencatatan Allah, tetapi mereka mengingkari keumuman iradah, mengingkari masyiah, ya, mengingkari keumuman penciptaan. Jadi di dalam takdir itu ada penjelasan tentang iradah, ada masyiah, dan ada khalq. Nah, secara umum mereka Qadariyah Mutawasitoh ini mengingkari, ya, fa akhraju af'alal ibad min masyiatillahi wa khalqihi, ya. Mereka mengeluarkan perbuatan hamba itu dari kehendak Allah, dari penciptaan Allah. Jadi hamba itu berbuat murni karena iradahnya hamba, ya, bukan karena masyiatillah, bukan karena kehendak Allah, ya. Inilah subhat yang muncul dari mereka, yaitu Qadariyah Mutawasitoh. Kemudian juga berikutnya adalah Jahmiyah, ya, yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, inilah mukadimah yang pertama. Insya Allah akan sambung pada pertemuan selanjutnya, ya. Kenapa kita penting membahas kitab ini, para santri Al-Ma'un Center rahimani wa rahimakumullah dan jamaah sekalian, agar kita mengetahui pokok-pokok agama Islam, ya. Sepanjang seseorang itu masih di atas pokok-pokok agama Islam, maka dia muslim ahlu sunnah wal jamaah.
Ya, sehingga kita tidak sembarangan, sehingga kita tidak ceroboh memberikan label atau mengecap seseorang keluar dari sunnah padahal dia masih ahlu sunnah. Ya, karena sekarang ini banyak sekali orang-orang yang sangat berbahaya lisannya, mudah sekali mengeluarkan seorang muslim dari ahlu sunnah padahal dia masih di dalam ahlu sunnah, karena tidak bisa membedakan mana pokok-pokok sunnah dan mana yang bukan pokok-pokok sunnah. Ya. Karena kebodohan inilah terjadi berbagai macam fitnah. Baru ngaji sebulan 2 bulan, ya berpenampilan celana di atas mata kaki, jenggot dipanjangkan, lalu kemudian bermuka masam, ya bermuka sinis kepada orang yang celananya masih di bawah mata kaki, kepada orang yang dipotong jenggotnya. Ya, bahkan gampang sekali mengatakan ustadz, ya selain dari kelompoknya bukan ustadz sunnah. Ustadznya lah, ustadz dirinya lah, ustadz kelompoknya lah yang merupakan ustadz sunnah, yang lainnya bukan ustadz sunnah. Ya, padahal boleh jadi orang-orang yang dikatakan bukan ustadz sunnah itu masih di atas sunnah, di atas pokok-pokok sunnah. Ya, karena kebodohan inilah terjadi fitnah di mana-mana. Ya, agar kita tidak sembarangan yang menuduh orang keluar dari ahlus sunnah, maka pelajarilah pokok-pokok sunnah agar kita terjaga lisan kita, akhlak kita. Ya, mungkin ini saja yang bisa disampaikan sebagai mukadimah secara ringkas. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.